Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, Bobo Boy. Macam mana? Macam Hah? Kenapa tuanku tolak Bobo Boy? Seluruh rakyat Windara akan tunduk pada beta. Halo semua, gimana kabarnya sekarang? Gimana tadi episode final dari Bobo Boy Galaxy Windara? Coba aku pengen tahu kamu nontonnya sampai berapa kali? Tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ya. Jujur aja, beberapa episode kemarin aku sangat antusias banget menyambut episode baru Bobo Boy Galaxy Windara. Gimana enggak, walaupun diadaptasi dari sebuah komik, ternyata Monster berhasil melampaui ekspektasi aku sebagai fans Bobo Boy untuk versi animasi ini. Di setiap episode yang dihadirkan, banyak sekali kejutan yang gak disangka-sangka terjadi begitu saja. Baiklah, daripada kepanjangan di intro, kita mulai aja video kali ini. Bobo Boy Galaxy Windara episode Pertarungan Demi Windara. Bersama aku di kuas ini lagi, selamat menikmati. Popularity Bobo Boy dan Monster lewat nanti. Final episode Bobo Boy Galaxy Windara sudah ada di depan mata kita semua. Pertarungan terakhir Bobo Boy untuk menyelamatkan planet Windara dari kekejaman monster raksasa Ramos akan segera berakhir. Namun semoga di akhir episode Monster membuat fans gak kecewa. Kenapa aku bilang begitu? Karena di episode sebelumnya Monster merubah beberapa aspek-aspek penting yang berasal dari komiknya ke dalam versi animasi. Yang mana aku sendiri sempat cemas karena takut banyak yang gak suka atau malah jadi haters dadakan. Kita nikmati saja episode ke-6 Bobo Boy Galaxy Windara ini dengan penuh lapang dada. Karena Monster juga punya alasan tersendiri kenapa mereka mesti merubah cerita maupun desain karakter tidak seperti yang ada pada di komiknya. Pertama, aku ingin bahas desain dari villain utamanya, yaitu Raja Ramos. Di episode kelima kemarin, tepatnya pada ending episode, kita sedikit diperlihatkan dengan desain baru Ramos yang berubah menjadi monster raksasa laba-laba. Sebelumnya aku kasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapat kalian mengenai desain dari Ramos ini. Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, pada episode final Bobo Boy Galaxy Windara ini, pertarungan melawan Raja Ramos akan menjadi puncak penentuan masa depan planet Windara. Sebenarnya jika kita melihat pada komiknya, Raja Ramos ini dibuat berbeda, yang mana pada versi animasi final episode kali ini Monster membuat Raja Ramos menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Jika kamu sadar, di episode kelima kemarin ternyata Ramos menggunakan power spera Cocoon Bot, yang mana ia mampu untuk menggabungkan DNA serangga lain kepada penggunanya. Namun karena fokus kali ini yaitu kemunculan dari Bobo Boy Beliung, jadi dua power spera miliknya Ramos itu, yaitu Lampu Bot dan Cocoon Bot, tidak diperlihatkan kembali. Jadi mungkin akan disinggung di arc selanjutnya sebagai penghubung arc Windara dan arc Gentar. Kembali lagi kita bahas Ramos, di mana wujudnya itu dirubah 180 derajat dan berbeda sekali dengan versi komiknya. Yang mana jika kamu pernah baca versi komik Bobo Boy Galaxy Windara, kamu gak akan menemukan Ramos seseram kali ini. Sepertinya untuk Raja Ramos ini bisa menjadi villain paling mengerikan yang pernah dihadapi oleh Bobo Boy sampai saat ini. Bisa dibandingkan sendirilah jika melihat musim-musim sebelumnya, Bobo Boy hanya melawan alien dengan bentuk yang gak terlalu menyeramkan.
Coba kita bandingkan dengan Ejojo, Kapten Vergoba, ataupun Retaka. Mereka tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Ramos, apalagi kalau dibandingkan dengan Adodu. Korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Selain wajahnya, Ramos ini memiliki bentuk tubuh yang gak wajar, mirip siluman laba-laba. Bahkan jika melihat dari seluruh tubuhnya, Ramos itu kayak makhluk hybrid yang terbuat dari humanoid dari ujung kepala hingga kaki. Nah, itu dia villainnya. Sekarang kita akan bahas dari karakter utama kita, yaitu Boboiboy. Tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, mungkin aku akan bahas di video terpisah. Baiklah, kita akhiri video kali ini. Dan bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Boboiboy dan animasi-animasi lainnya. Bersamaku di Kuasa ini lagi. See you next video. Bye-bye. Bestnya cerita tadi. Boleh lah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Terbaik. Perjalanan seorang penguasa elemental akan sentiasa bergolak, Boboiboy. Macam mana? Macam Hah? Kenapa tuanku tolak Boboiboy? Nam seluruh rakyat Windara akan tunduk pada beta. Halo semua, gimana kabarnya sekarang? Gimana tadi episode final dari Boboiboy Galaxy Windara? Coba aku pengen tahu kamu nontonnya sampai berapa kali? Tulis jawaban kamu di kolom komentar di bawah ya. Jujur aja, beberapa episode kemarin aku sangat antusias banget menyambut episode baru Boboiboy Galaxy Windara. Gimana enggak, walaupun diadaptasi dari sebuah komik, ternyata Monster berhasil melampaui ekspektasi aku sebagai fans Boboiboy untuk versi animasi ini. Di setiap episode yang dihadirkan, banyak sekali kejutan yang gak disangka-sangka terjadi begitu saja. Baiklah, daripada kepanjangan di intro, kita mulai aja video kali ini. Boboiboy Galaxy Windara episode Pertarungan Demi Windara. Bersama aku di Kuasa ini lagi. Selamat menikmati. Populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Final episode Boboiboy Galaxy Windara sudah ada di depan mata kita semua. Pertarungan terakhir Boboiboy untuk menyelamatkan planet Windara dari kekejaman monster raksasa Ramos akan segera berakhir. Namun semoga di akhir episode Monster membuat fans gak kecewa. Kenapa aku bilang begitu? Karena di episode sebelumnya Monster merubah beberapa aspek-aspek penting yang berasal dari komiknya ke dalam versi animasi. Yang mana aku sendiri sempat cemas karena takut banyak yang gak suka atau malah jadi haters dadakan. Kita nikmati saja episode ke-6 Boboiboy Galaxy Windara ini dengan penuh lapang dada. Karena Monster juga punya alasan tersendiri kenapa mereka mesti merubah cerita maupun desain karakter tidak seperti yang ada pada di komiknya. Pertama, aku ingin bahas desain dari villain utamanya, yaitu Raja Ramos. Di episode kelima kemarin, tepatnya pada ending episode, kita sedikit diperlihatkan dengan desain baru Ramos yang berubah menjadi monster raksasa laba-laba. Sebelumnya aku kasih kesempatan untuk mengungkapkan pendapat kalian mengenai desain dari Ramos ini. Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.
Oke, pada episode final Boboiboy Galaxy Windara ini, pertarungan melawan Raja Ramos akan menjadi puncak penentuan masa depan planet Windara. Sebenarnya jika kita melihat pada komiknya, Raja Ramos ini dibuat berbeda, yang mana pada versi animasi final episode kali ini, Monster membuat Raja Ramos menjadi raksasa yang sangat mengerikan. Jika kamu sadar, di episode kelima kemarin, ternyata Ramos menggunakan power spera Cocoon Bot, yang mana ia mampu untuk menggabungkan DNA serangga lain kepada penggunanya. Namun karena fokus kali ini yaitu kemunculan dari Boboiboy Beliung, jadi dua power spera miliknya Ramos itu, yaitu Lampu Bot dan Cocoon Bot, tidak diperlihatkan kembali. Jadi mungkin akan disinggung di arc selanjutnya sebagai penghubung arc Windara dan arc Gentar. Kembali lagi kita bahas Ramos, di mana wujudnya itu dirubah 180 derajat dan berbeda sekali dengan versi komiknya. Yang mana jika kamu pernah baca versi komik Boboiboy Galaxy Windara, kamu gak akan menemukan Ramos seseram kali ini. Sepertinya untuk Raja Ramos ini bisa menjadi villain paling mengerikan yang pernah dihadapi oleh Boboiboy sampai saat ini. Bisa dibandingkan sendirilah, jika melihat musim-musim sebelumnya, Boboiboy hanya melawan alien dengan bentuk yang gak terlalu menyeramkan. Coba kita bandingkan dengan Ejojo, Kapten Vergoba, ataupun Retaka. Mereka tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Ramos, apalagi kalau dibandingkan dengan Adodo. Korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Selain wajahnya, Ramos ini memiliki bentuk tubuh yang gak wajar, mirip siluman laba-laba. Bahkan jika melihat dari seluruh tubuhnya, Ramos itu kayak makhluk hybrid yang terbuat dari humanoid dari ujung kepala hingga kaki. Nah, itu dia villainnya. Sekarang kita akan bahas dari karakter utama kita, yaitu Boboiboy. Tapi karena durasi yang tidak memungkinkan, mungkin aku akan bahas di video terpisah. Baiklah, kita akhiri video kali ini. Dan bagi kamu yang menyukai video seperti ini, bisa bantu aku dengan cara like, share, and comment. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru seputar Boboiboy dan animasi-animasi lainnya. Bersamaku di kuasa ini lagi. See you next video. Bye-bye. Best dia cerita tadi. Bolehlah. Tapi malangnya, korang dah tak boleh tekan butang like dan subscribe. Nah, pulang balik. Hempuk butang like dan subscribe ni banyak-banyak kali. Terbaik.